Baik, ikhwani wa akhwatil kiram, para calon tamu-tamu Allah yang saya hormati dan cintai karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini merupakan momen fursah yang Allah Rabbul Alamin berikan kepada kita semua di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari yang penuh berkah, di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Alamin di majlis ini dengan niat dan tujuan yang sangat mulia. Dengan niat dan tujuan yang sangat mulia. Yang mana kita hadir ke sini tentunya tadi yang pertama ya kita pingin silaturahim. Ya pingin silatul ukhuwah, ya pingin mengenal apa sih travel yang akan memberangkatkan kita itu seperti apa, ya karena ini penting ya untuk kita ketahui. Dan tadi Masya Allah telah dijelaskan begitu panjang lebar. Kemudian juga tentunya kita ingin belajar, ya meskipun Ana tidak ragu lagi bahwasanya yang depan saya ini sudah banyak yang mengetahui tentang ilmunya. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudu anni manasikakum." Terkait dengan manasik, terkait dengan ibadah haji maupun umrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Khudu anni, ambillah dariku. Kata siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah dariku, contohlah dariku, tirulah dariku manasikakum. Terkait dengan manasik ibadah kalian, ibadah umroh kita, ibadah haji kita, atau ibadah-ibadah yang lain, kita suruh mencontoh, mentauladani Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ibadah umroh yang akan kita lakukan insyaallah biidznillah. Kita suruh mencontoh beliau bagaimana melaksanakan ibadah umroh itu. Ya, jadi kita harus menginduknya ke sana. Bukan berdasarkan selera masing-masing, bukan berdasarkan tradisi masing-masing, bukan berdasarkan kebiasaan semata. Oh dulu saya pernah umroh, tapi umrohnya begini perasaan, kok sekarang begitu ya? Seumpama. Atau saya melihat orang umroh itu begini, kok ini sekarang begini ya? Nah ini perlu. Ini perlu kita landasan kita beribadah. Ya, karena ini sekali lagi kita ya mau melaksanakan ibadah apa Bu? Umroh. Jadi yang pertama harus kita ingat, bekal pertama bagi kita sebelum kita melaksanakan ibadah umroh adalah yang pertama adalah niat. Makanya tadi Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh yang akan kita lakukan untuk siapa? Untuk Allah. Niat mahalluha qalb. Niat itu pada dasarnya tempatnya di hati. Niat yang menjadikan seseorang nggak mampu, nggak bisa, insya Allah akan mampu dan bisa. Niat yang merupakan ibadah itu kecil bisa besar pahalanya dikarenakan niat. Atau kebalikannya, ya, padahal ibadah itu besar pahalanya, mulia, tapi bisa kecil nilainya di sisi Allah, atau bahkan tiada yang membedakan apa? Niat. Oleh sebab itu, ikhwah wa akhwat sekalian, poin pertama yang mendasar yang harus kita persiapkan pertama adalah niat. Saya mengeluarkan harta saya, meninggalkan keluarga, nanti keluarga akan kita tinggalkan sebagiannya, kemudian bahkan ada yang meninggalkan pekerjaannya, atau mungkin ini masih bulan Syawal yang seharusnya ziarah kemana-mana gitu, silaturahim, kita korbankan itu semua untuk ngapain kita? Untuk melaksanakan ibadah umrah. Kita ini akan calon menjadi tamu-tamu Allah, bukan tamunya bin Dawud Ustaz Okta ya. Tadi Ustaz Okta sudah menjelaskan tuh. Nah, ingat ibu-ibu, kita tamunya Allah. Ya, kita dipanggil untuk melaksanakan ibadah umrah di mana tempatnya? Di Mekah, di Masjidil Haram, bukan di Bidawud atau bukan di Tawar Zamzam. Ini pertama ini harus kita ingatkan diri kita, niat kita. Karena ini repot kalau salah niat kita. Apalagi kita akan melaksanakan ibadah umrah, ini bukan hanya sekedar membutuhkan biaya, juga membutuhkan fisik, juga membutuhkan apa lagi Bu? Ya, tadi biaya,
fisik dan juga membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu sekali lagi. Ikhwah wa akhwatil kiram yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini di waktu yang sangat simpel sebenarnya, ya. Kalau kita ingin belajar manasik haji atau umroh ini, kalau secara detail membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Ya, tetapi pertemuan kita kali ini diharapkan tidak menjadikan kita meskipun waktunya terbatas menjadi nggak paham. Ya, oleh sebab itu kita akan gambarkan secara ringkas terkait dengan manasik umroh, yang mana insya Allah biidznillah kita akan datang sana. Kita akan melaksanakan perintah Allah untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah umroh. Dan ini yang pertama yang harus kita perhatikan dibandingkan yang lain. Tadi terkait dengan teknis telah dijelaskan oleh Ustaz Okta. Sekarang kita akan lebih terkait dengan mempelajari lebih dalam terkait dengan manasik umroh yang akan kita lakukan. Terkait dengan keutamaan sangat banyak Ibu, Bapak sekalian. Kita akan menuju ke tempat-tempat yang mulia. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashuddur rihal illa fi thalathi masajid. Janganlah kalian menempuh perjalanan bersusah-susah, berpayah-payah kecuali di 3 masjid ini. Yang pertama apa? Masjidil Haram, yang mana insya Allah biidznillah kita akan berkunjung ke sana. Merupakan masjid yang paling mulia di muka bumi ini, Masjidil Haram. Kesempatan masjid. Kemudian yang kedua apa? Masjidun Nabawi yang ada di Madinah, yang insya Allah biidznillah kita pun akan berkunjung ke sana. Meskipun di Madinah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu semuanya ada di mana Pak? Di Mekah, nggak ada di Madinah. Tapi kenapa kita ke Madinah? Karena kita ingin berkunjung ke Masjid Nabawi, yang di sana merupakan masjid yang mulia, yang kedua setelah Masjidil Haram. Terus yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yang mana kita belum bisa ke sana, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana yang dijajah oleh orang-orang kufar Yahud, Allah Rabbul Alamin segerakan mereka diberikan kemerdekaan, dan sehingga kaum muslimin bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Baik ikhwah wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaannya. Masjidnya itu sendiri keutamaannya. Kita beribadah di situ, keutamaannya tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Bayangkan 100.000 dibandingkan tempat yang lain. Bayangkan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat bandingkan yang lain. Di mana itu tempat kita dapatkan? Makanya ini perjuangan yang Masya Allah. Kenapa? Karena kita akan menuju ke tempat-tempat mulia. Belum lagi kita itu ngetawaf. Setiap langkah kaki yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan satu langkah yang lainnya akan mengangkat derajat kita. Masya Allah. Belum lagi sa'i baina Safa wal Marwah yang tadi digambarkan kurang lebih 400 atau 450 meter. Yang kita dari Safa ke Marwah. Itu seolah-olah kita memerdekakan budak yang bukan hanya satu, 70. Bayangkan ketika kita tahallul, setiap helai rambut yang kita potong itu semua akan bisa menaikkan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Keutamaan-keutamaan yang lain. Oleh sebab itu ini yang pertama harus kita luruskan niat kita. Jangan sampai kita akan menuju ke tempat-tempat yang mulia, kita akan melaksanakan ibadah yang mulia, ini rusak, hancur karena apa? Salah niat, salah tujuan. Ini poin mendasar yang pertama. Terus yang kedua, kita akan keluar dari tempat tinggal kita masing-masing. Akan menuju ke Baitullah. Ingat, kita akan meninggalkan sebagian keluarga kita. Doakan sebelum tinggalkan mereka. Astagfirullah dinakum wa amanatukum. Titipkan mereka itu. Titipkan kepada Allah keluarga kita. Titipkan kepada Allah orang-orang yang kita tinggalkan ini.
yang punya suami, ya seumpama punya suami, istri, punya orang tua, punya anak, titipkan anaknya kepada Allah. Ini poin pertama. Kemudian jangan lupa baca doa keluar rumah. Yang ini tentunya sudah kita hafal. Kita bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal, menyerahkan diri saya ini mau berangkat nih, mau melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan tadi digambarkan oleh Ustaz Okta, perjalanan membutuhkan waktu yang panjang. Dan kita akan melakukan ibadah yang di situ banyak ribuan orang atau mungkin jutaan orang yang sedang juga melakukan ibadah. Yang di sana bukan hanya orang Indonesia, bahkan seluruh hampir belahan dunia ada penduduk muslimnya yang ada di situ. Kita menyerahkan hidup kita. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya, ini jangan lupa. Ya, kemudian selanjutnya tentunya kita mendengarkan himbauan-himbauan dari tadi yang telah dijelaskan. Ini penting, Pak. Memang tidak terkait dengan ibadah secara langsung, tapi ini adalah untuk wasilah menyampaikan kita ke Baitullah. Jangan sampai meremehkan, nggak ada hubungannya dengan masalah koper, nggak ada masalah hubungannya terkait dengan bawang-bawang, nggak memperhatikan itu. Jangan. Karena apa? Karena ini terkait dengan hal yang bisa memfasilitasi kita, ya, memfasilitasi kita untuk bisa beribadah dengan tenang. Apa yang dibutuhkan, apa yang dijelaskan itu harus kita perhatikan sampai nanti apa yang disampaikan oleh ustadz atau oleh mutawifnya itu harus kita dengarkan. Meskipun kita, ingat Bu, Bapak sekalian, kita ini ibadah umroh itu nanti sendiri-sendiri. Ibadahnya sendiri-sendiri. Tapi kita berangkatnya bersama-sama. Ini di awal saya sampaikan. Kenapa Ustaz? Karena ini dari travel. Masa ya sendiri-sendiri? Maksudnya ketika nanti ibadah. Seumpama nanti kita ketika setelah ihram baca talbiyah, suruh banyak baca talbiyah. Jangan nunggu ustadznya terus baca talbiyah kemudian diikuti. Bisa jadi ustadznya capek atau ketiduran, berhenti, kita berhenti talbiyah. Enggak, kita sendiri. Ya. Contohnya itu. Atau ketika tadi tawaf, itu kita sendiri-sendiri. Berdoa kepada Allah, meskipun mungkin kita bareng, tapi berdoanya sendiri-sendiri, berzikirnya sendiri-sendiri, nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Hajah kita, kebutuhan kita masing-masing berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Dan nggak perlu repot. Setiap tawaf, satu tawafan doanya ini, doa ini, tiga ini. Atau jangan disibukkan untuk membaca buku ketika tawaf. Ingat kita sedang melakukan ibadah ini dengan banyak orang. Ini. Terus yang selanjutnya, jangan takut ketinggalan. Ingat, kita ini tamunya siapa? Calon tamunya Allah. Yang kita niat untuk ibadah, sudah tawakal kita kepada Allah. Jangan takut ketinggalan. Jangan takut ketinggalan. Jadi ibadah kita nggak khusyuk. Nah, sampai-sampai jangan sampai ada yang tadi yang syaratnya dan ketika tawaf harus suci. Jangan sampai kebelet, maaf, ya, buang hajat nggak mau dibuang-buang. Kenapa? Karena takut ketinggalan ustadz, ketinggalan rombongan. Nanti gimana ibadahnya? Sampai ada yang menahan kencing, akhirnya berantakan kencingnya. Nah, jangan ini. Ya, udah ketika memang pingin buang air, buang air. Kemudian bagaimana? Setelahnya lanjutin. Ingat, ya, lanjutkan. Kalau seumpama kita selesai 3 putaran, kita pingin ke kamar mandi dulu. Kemudian kita mulai dari Hajar Aswad lagi, lanjut ke 4 putaran. Ya, ini ibadah kita masing-masing. Itu terkait dengan itu tadi. Ya, terkait dengan makan kita bareng-bareng, berangkat bareng-bareng dan lain sebagainya. Tapi nanti ibadah itu, meskipun akan dibimbing oleh ustaz, tapi kita kan masing-masing. Baik, umroh, apa sih pengertian umroh? Umroh itu secara bahasa, ya, logatan adalah az-ziyarah, berkunjung. Jadi kita ingin berkunjung. Sedangkan menurut istilah syariat adalah mengunjungi Baitullah. Ziyaratu ila Baitillahi al-Muharram. Ya, di waktu kapan saja. Ini kalau umroh. Umroh itu waktunya adalah bisa dilakukan kapan saja. Mau bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan apapun bisa. Beda halnya dengan haji. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Kalau haji waktunya ditentukan, enggak setiap saat. Kalau
Umrah bisa kapan saja, di waktu kapan saja untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi umrah ziarahnya tujuannya untuk apa, Bu? Pak? Ibadah, bukan untuk yang lainnya. Next. Oh iya, keutamaan umrah. Ini banyak sekali tadi, salah satunya sudah saya singgung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah." Di antara satu umrah pertama dengan umrah yang lainnya menjadi kafarah. Ya, menjadi penghapus lima bainahuma, penggugur dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang sepadan, yang pantas, yang sesuai, yang cocok kecuali al-jannah, surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dhunub." Ikutilah umrah, umrah kepada haji. Maksudnya ketika yang sudah umrah jangan cukupkan dengan umrah saja. Kalau bisa haji, ikuti. Fa'innahuma, karena sesungguhnya keduanya itu, haji dan umrah itu bisa menghilangkan yanfiyani al-faqra wal-dhunub. Bisa menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa. Jadi insyaallah biidznillah Pak, Ibu sekalian, kita umrah meskipun kita mengeluarkan uang, insyaallah kita nggak akan miskin gara-gara umrah. Kita nggak akan miskin gara-gara haji, yakin itu. Dan tadi telah jelaskan juga bahwasannya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu bukan karena kita banyak uang, tapi Allah Rabbul Alamin manggil kita. Ya, banyak orang yang punya uang tapi nggak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, fakir karena hatinya fakir. Ya, banyak orang yang tidak mempunyai harta banyak tapi bisa umrah karena telah dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi oleh sebab itu murni panggilan ibadah haji dan umrah ini panggilan dari Allah. Kalau kita ingin haji dan umrah, mintanya pada Allah. Jangan hanya sekedar hitung-hitungan harta. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Rabbul Alamin telah mengizinkan. Dan ini sudah banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan hal itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Baik, next. Baik, ini kita masuk ke manasiknya. Rukun umrah. Ini ada 4, atau dari mazhab Syafi'i ada 5, ya, tambahin tartib. Ya, memang melaksanakan ibadah ini harus tartib. Yang pertama apa? Niat ihram untuk umrah. Nah, ini kita ihram, ya tadi telah sampaikan kita akan melaksanakan ihram itu di pesawat. Di mana? Di pesawat. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan hal-hal yang kita akan gunakan untuk ihram. Untuk laki-laki ini, kain ihram yang disunnahkan warnanya putih. 2 kain. Ini sunnah. Kalau nggak ada, boleh warna apa saja. Ya, kalau untuk perempuan adalah pakaian syar'i, tidak ada pakaian khusus. Tapi perlu diperhatikan, ingat ya, jangan hanya sekedar yang menutup saja, tapi jangan sampai tembus pandang. Ya. Jangan sampai tembus pandang. Kita akan bertemu dengan orang banyak, jangan sampai di depan kita ya nanti ya mempunyai pikiran-pikiran yang kotor karena menyaksikan apa pakaian yang kita pakai. Ini untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak hanya 2 helai kain ini saja. Nggak boleh pakai yang lain. Nggak boleh pakai daleman. Oleh sebab itu ya kita harus belajar bagaimana cara memakainya. Meskipun tidak ada ya tuntunan baku terkait dengan menggunakan kain ihram, Pak. Ya, nggak ada harus begini, nggak ada. Intinya adalah harus menutup aurat dan jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh atau jangan sampai tersingkap. Karena kita nggak pakai pakaian yang lain. Maaf kalau makainya salah, nanti ketika dipakai untuk jalan offset atau ketika kita jongkok. Ya karena kita tadi bahkan di pesawat. Ya, kita mulai ihramnya di mana tadi? Di pesawat. Ketika pesawat itu haddu Yalamlam, ketika sampai sejajar dengan mikot Yalamlam, mikotnya penduduk Yaman dan orang-orang yang melewati jalur Yaman. Itu mikot Yalamlam. Kurang lebih 92 km jaraknya sampai ke Mekah. Ya. Oleh sebab itu nggak mungkin kita juga akan riwah makainya di pesawat. Bisa,
tapi riuh nanti. Ya, oleh sebab itu ya tadi telah dijelaskan, nanti insya Allah di Doha kita akan memakai, dan sebelumnya harus dipersiapkan sebelumnya sunnah-sunnah seperti mandi dan lain sebagainya harus dipersiapkan sebelum kita berangkat, ya, sebelum kita naik pesawat. Tapi ini ihram, niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Next, sunnah-sunnahnya ini, sunnah-sunnah sebelum ihram. Ini bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, memotong kuku. Ini sebelum berangkat ya. Ya, sebelum berangkat. Sebelum kita ihram, potong kuku. Membersihkan bulu-bulu di badan. Ya, seumpama pingin yang punya ada bulu-bulu pingin dipotong, potong. Ya, seumpama maaf kumis atau yang lainnya. Ya, kemudian mandi seperti mandi janabah. Mandi besar seperti mandi junub. Ini sunnahnya. Meskipun mandi seperti biasa ya boleh, tapi yang utama adalah seperti mandi janabah. Kemudian melepas seluruh pakaian berjahit bagi laki-laki. Ini ingat, berjahit seperti apa itu namanya yang kita pakai biasanya nih, nggak boleh. Melepas penutup wajah atau cadar bagi wanita. Ketika sedang ihram nanti yang memakai ya, cadar itu dilepas. Memakai wangi-wangian di badan ketika kita telah mandi. Ini bagi laki-laki. Boleh, masih boleh nih memakai minyak wangi tapi bukan di baju ihramnya. Di mana? Di badan. Ya, boleh ketika kita mandi sebelum memakai pakaian ihram ya, bukan di kainnya. Bagi laki-laki, dan ini bagi laki-laki. Atau menggunakan apa itu namanya deodoran atau Rexona boleh. Ya. Kemudian niat umroh setelah melaksanakan sholat. Ya, meskipun tidak ada sholat khusus yang namanya sholat sunnah ihram. Ini bisa jadi nanti sholat wajib ketika bertepatan dengan sholat wajib, ya, atau sholat sunnah ketika kita melakukannya ini di masjid. Tapi kita melakukannya di mana, Bu? Ihram kita di mana? Di mana, Pak? Di pesawat. Ya berarti kita niatnya di mana? Di pesawat. Jangan nunggu di masjid. Ya, jangan sampai nunggu di Masjidil Haram baru niat untuk ihram. Itu ya melanggar salah satu ketentuan pelaksanaan ibadah. Itu hak kena dam itu. Ya, niat. Kemudian apa lagi? Melafadzkan niat saat di atas kendaraan. Ya, melafadzkan niat untuk umroh. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan. Saya penuhi panggilanmu ya Rabb untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita ikrarkan diri kita. Saya sekali lagi ya Rabb memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini harus tertanam nih Pak. Jadi kita nanti kalau seumpama kita sedang ihram, dan tentunya banyak sekali ya godaannya, banyak sekali rintangannya. Kita ingat kita sedang melaksanakan perintah Allah. Gitu kan? Mungkin seumpama gerah ibu-ibunya panas. Atau mungkin antri nanti di perjalanan lama di bis umpama. Ingat kita sedang ibadah, gitu kan? Atau mungkin sampai-sampai di hotel belum siap kamarnya. Ingat kita bukan jadi bos, bukan jadi bos. Kita mau beribadah, ya. Ingat, ya kita apa itu namanya sarana-sarana sudah kita pilih masing-masing. Ada yang paket reguler, ya jangan yang paket hemat, jangan sampai melihat yang paket reguler jadi iri, jadi wah enak banget dia ya, bintang 4 atau bintang 5 hotelnya, kok saya bintang 3. Ya, jangan. Saya mau ibadah. Kalau ibadah ini sama ini, mau yang pakai bintang 7 atau bintang 2 sama. Intinya kita mau ibadah. Yang membedakan bukan fasilitas, yang membedakan tadi adalah niat kita masing-masing, dan kemudian ketika melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melafadzkannya. Next, ini niatnya. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik, kita ulangi. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah.
Kita benar-benar hayatin makna itu ya, ucapan yang kita ucapkan. Dan sekali lagi, pada dasarnya niat itu adanya di hati. Tapi ini siar, salah satu yang diajarkan ketika umroh, dilafadzkan siar bahwasanya saya ini memenuhi panggilanmu ya Allah. Meninggalkan keluarga, mengeluarkan harta dan penuh susah payah untuk memenuhi panggilan, melaksanakan ibadah. Baik, ketika kita ihram tadi di mikot, di Yalamlam, di pesawat kita, ya nanti insya Allah bi'tilah akan diingatkan, ya baik oleh pramugara atau oleh nanti ustadz pembimbingnya, insya Allah akan diingatkan, ya akan diingatkan. Insya Allah dari Doha itu enggak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke mikotnya Yalamlam itu. Insya Allah kita kondisinya sudah fit karena sudah habis istirahat di Doha. Makanya nanti 2 jam ini kurang lebih di Doha ini benar-benar kita manfaatkan untuk persiapan ini, ya untuk persiapan, ya. Dan harus sekali lagi jangan sampai ada yang keluar dari zona yang ditentukan. Repot nanti kalau ketinggalan, ya bukan tanggung jawab Ustadz itu. Nah, kalau ketika kita sudah niat tadi, ya udah niat untuk melaksanakan ibadah umroh, sudah memakai pakaian khusus dan meninggalkan pakaian-pakaian yang lain, kita tinggalkan hanya 2 hal ini Pak. Meskipun kita bisa membeli baju 1 miliar seumpama, ya enggak berlaku. Hanya 2 hal ini bagi laki-laki. Perempuan pun sama, pakaian yang dipakainya itu yang menutup aurat. Ketika kita sudah mengucapkan itu, mahdhuratul ihram ini berlaku. Hal-hal yang bisa merusak ihram ini berlaku. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan, harus kita ketahui. Jangan sampai kita melanggar larangan. Nah, ada ketentuan nih supaya ibadah umroh kita ya sah, supaya ibadah umroh kita sempurna sesuai dengan ajaran Nabi, perlu kita perhatikan. Termasuk apa saja yang disuruh dan apa saja yang dilarang. Perlu kita ketahui. Pertama, memotong atau mencabut rambut dari kepala atau badan. Nah, oleh sebab ya, ini nggak boleh nih motong rambut atau memotong kuku, itu nggak boleh kalau sedang ihram. Makanya sebelumnya tadi, kalau yang punya kuku yang panjang yang perlu dipotong, potong terlebih dahulu. Yang punya bulu perlu dicabut, perlu dipotong, potong terlebih dahulu. Kemudian memotong kuku sudah, kemudian memakai kain berjahit bagi laki-laki ini nggak boleh, ya. Yaitu setiap pakaian yang dijahit menurut ukuran anggota badan. Ya ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud pakaian berjahit itu yang dilarang pakaian yang membentuk anggota tubuh kita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang berjahit semuanya nggak boleh. Ya, jangan sampai nanti pakai jam tangannya pakai kulit yang ada jahitannya. Boleh nggak Pak Ustadz itu? Boleh. Kita pakai sabuk. Boleh nggak kita pakai sabuk ada jahitannya? Boleh. Ya. Ini yang apa? Yang membentuk anggota badannya nggak boleh. Seperti gamis, celana, jubah, kaos, peci. Ini termasuk bapak-bapak. Kepala kita nggak boleh kita tutupi nanti ketika kita sudah mengenakan kain ihram. Topi dan lain sebagainya. Ini yang mulasaq, yang langsung nempel ke kepala. Tapi kalau yang tidak mulasaqah, yang tidak nempel dengan kepala secara langsung, itu boleh. Contohnya supaya menggunakan payung, boleh. Kalau nanti panas pakai payung gitu. Seumpama kalau ada yang mau pakai payung, boleh bagi laki-laki. Kalau perempuan, ya tentunya perempuan tutup semua ya. Kemudian menutup kepala dengan hal-hal yang menyentuh kepala seperti sorban, peci dan lain sebagainya. Lain halnya payung, kemah dan membawa barang di atas kepala, maka demikian itu tidak dilarang. Kemudian yang selanjutnya memakai parfum, yaitu setiap hal yang berbau wangi dengan tujuan memakainya di baju atau di badan, seperti misik, mawar, raihan dan minyak wangi yang lainnya. Jadi intinya setelah kita ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Bagaimana pakai sabun Bu? Cari sabun yang nggak wangi gitu, ya boleh pakai sabun, bukan nggak boleh ya, karena nanti sunnahnya ketika kita sampai di Mekah, sunnahnya kita kalau bisa ada waktunya memungkinkan, sunnahnya kita mandi dulu, tapi tetap memperhatikan hal-halnya. Kemudian bertujuan memburu binatang darat yang lepas seperti burung merpati.
Nih Pak, Ibu sekalian perhatikan, ini banyak sekali di sekitar Masjidil Haram burung merpati. Jangan sampai gemes, ini burungnya gemes banget ini, gitu kan, diambil atau ditangkap kemudian pingin dimasak, nggak boleh itu. Ya, atau binatang yang lainnya, kijang dan lain sebagainya. Intinya nggak boleh berburu binatang darat yang lepas yang berada di sekitar ya tanah haram ketika kita sedang ihram. Kemudian melakukan akad nikah. Nah, ini melakukan akad nikah, maka orang yang ihram tidak boleh meminang menikah. Meminangnya saja nggak boleh. Ya, ini sekarang ini kita ini hidup di zaman Masya Allah. Banyak yang orang bikin konten di mana saja gitu ya. Sampai terkadang bikin konten hal-hal yang nggak pantas dilakukan. Termasuk ini, jangan seumpama bikin konten nikah di mana? Sedang ihram, ya, sedang ihram nikah, nggak boleh ini. Atau tadi meminang, nggak boleh. Menjadi wali nikah sama, yang menikahkan juga nggak boleh. Walinya yang menjadi wali nggak boleh. Kita sedang ihram nih, nggak boleh. Kalau selepas ihram, silahkan. Ya, silahkan. Kemudian tentunya yang bawa suami istri bersetubuh, ini haram ini, nggak boleh. Ketika sedang ihram, ingat sedang ihram, ya nggak boleh. Oleh sebab itu yang ya berangkat pasangan suami istri ya perhatikan ketika nanti sedang ihram. Berjumpa dengan suami istri seperti yang beginilah, ya ini nggak boleh, dikhawatirkan, ya nanti tergoda, ya tergoda. Oleh sebab itu ya nggak lama. Ihram kita insya Allah nggak lama. Umroh itu mudah. Mudah apa sulit Pak? Mudah. Jangan pernah terbayang mau sulit nanti begini-begini. Nggak mudah. Tanamkan di sini mudah ibadah itu. Ibadah umroh itu mudah. Mudah. Baik, next. Kemudian setelah itu, ini tadi belum dicontohkan pakai kain ihramnya ya. Tolong catat Pak. Tolong terkhusus untuk bapak-bapak untuk bisa diperhatikan contoh memakai kain ihram. Ya, tadi saya sudah sebutkan tidak ada standar baku harus begitu, memang nggak ada. Tapi kita harus memperhatikan dari segi keamanan dan kenyamanan cara memakai kain ihram. Mangga Pak Ustaz. Jadi ihram itu ada 2 lembar, yang mananya sama ukurannya, nggak ada beda ukuran. Jadi yang bawah untuk sarungnya tidak, kalau yang atas buat lidahnya. Dan tidak ada ketentuan khusus cara makainya seperti apa. Kalau bapak bisa pakai sarung, ya seperti itulah cara pakai sarung. Oke, saya contohkan cara pertama. Ya, untuk bapak-bapak ya atau ikhwah diperhatikan. Nah ini ujung sama ujung diketemukan. Ini cara pertama. Kalau misalkan bapak biasa pakai sarung, contohnya seperti ini. Pakainya seperti ini, kayak pakai sarung, terus diketengahkan lagi, digulung. Ini bisa. Ini cara pertama. Dan buat jalannya pun juga. Ya, diperhatikan untuk jalan. Coba jongkok Ustaz Afan. Ya. Nah, nggak kebuka kan? Ini yang pertama. Nah. Kemudian yang kedua, sepintas melihat udah bisa kebayang Pak ya? Terus yang selanjutnya Ustaz, berapa metode ini Ustaz? Berapa cara yang mau diberikan kepada jamaah? Ada 3, tapi saya yakin jamaah akan pilih 1. Sebentar, ini yang kedua. Yang kedua perhatikan. Ketika kita pakai sarung aja, ini diketengahkan, kemudian seperti ini, sama kayak kita pakai sarung. Tapi 2 cara ini nggak saya pakai. Kalau saya, 2 cara ini nggak saya pakai. Kalau saya ya, ada 1 cara yang sering saya pakai dan yang menurut saya ini paling aman. Cara ketiga, yang kanan ini saya lebihkan lebih panjang. Yang kiri ini sisakan dikit aja, cuma buat ngikat. Oke? Sebelum pakai kakinya ini dilebarin dulu. Kalau kakinya begini, nanti susah jalannya. Jadi agak dilebarkan, kemudian digulung aja. Digulung, ini pegang, gulung. Belakangnya
jadi 2 lapis. Ya benar ya. Belakangnya 2 lapis, depannya 2 lapis. Kemudian ini yang biasa saya pakai ya. Kemudian boleh digulung, ditambahkan sabuk. Jadi mau pakai yang nomor berapa? Bener Iya. ya? Iya, kemudian untuk atasnya, Ustaz. Yang atas yang kanan agak dipanjangkan. Kemudian yang kiri ini masukin aja ke sini. Ya. Nah, terus yang kanan ini agak lebih panjang, ditutupkan kedua pundaknya. Ini adalah kondisi pertama bapak-bapak menggunakan ihram. 2 pundaknya harus tertutup. Begitu. Nah, nanti yang belakangnya ini bisa dimasukkan ke sini, minta bantuan istrinya atau temannya. Kalau yang bawa istri ya ini nanti istrinya bisa pegangan di sini, biar bapak-bapaknya nggak belok kemana-mana juga. Oke. Kemudian ketika melihat Ka'bah, kita disunahkan untuk ittiba, yaitu membuka pundak sebelah. Ya, ini ketika kita mau tawaf ya. Hanya ketika kita mau tawaf dibuka pundak yang sebelah mana, Ustaz? Sebelah kanan. Ingat jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Sebelah kanan pundaknya yang di. Nah, itu teknisnya tadi cuman yang dilepas kemudian hanya di gini ya. Simpel. Ini hanya ketika tawaf. Beres tawaf, mau sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ini ditutup lagi. Jadi ittiba itu hanya ada ketika tawaf saja. Mau sholat di belakang makam Ibrahim, ditutup kedua belah pundaknya. Gitu. Barakallahu fiik. Ya. Mungkin nanti mau praktek. Baik. Ada yang mau praktek? Yang kecil juga nanti ada kain ihramnya kecil kan, Ustaz ya? Kalau ada kain ihram yang buat anak bisa dipakai. Kalau nggak ada, dipotong dulu aja Pak ke tukang jahit. Ya. Karena sama Pak, yang kecil juga sama, memakai kain ihram juga sama. Cuman ukurannya yang harus disesuaikan dengan badan. Kalau kegedean juga ribet makainya, gitu ya. Ya intinya ini tadi contoh ya untuk terkait dengan menggunakan kain ihram. Tadi saya sebutkan menggunakan kain ihram tidak ada ketentuan baku. Tadi Ustaz Okta menyampaikan ada kurang lebih ada 3. Kalau saya ada lebih juga, ada yang lainnya ya. Tapi nggak usah diributkan terkait dengan tata cara memakai kain ihramnya. Yang penting apa? Pertama adalah menutup aurat. Ingat, bagi laki-laki apa ini namanya? Pusarnya ini berarti tadi di atas pusar ya. Kemudian ininya yang bawahnya tadi di atas mata kaki. Selain memang sunnahnya begitu, yang kedua supaya nggak keinjak dari belakang. Ya. Ini atasnya ini tertutup ya, pusar kita ya. Kemudian bawahnya di atas mata kaki. Baik, itu terkait dengan memakai kain ihram ya. Dan ini hanya dipakai ketika kita sedang ihram. Kemudian setelah kita niat, tadi kita niat melaksanakan ibadah umrah di pesawat. Kemudian setelah itu kita memperbanyak talbiyah. Ini memperbanyak talbiyah. Bagaimana bunyi talbiyahnya? Ini, yuk kita sama-sama ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini dibaca, diperbanyak membaca ini ketika kita setelah niat ihram. Ya, bagi laki-laki disunahkan untuk dikeraskan suaranya. Ya, dikeraskan suaranya bagi laki-laki. Bagi perempuan, bagi ahwat, ya, itu suaranya cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Jangan dibalik nih, bapak-bapak jangan sampai kalah ya sama ibu-ibu. Bapak-bapak suaranya dikencangkan karena ini syiar. Ya.
dikencangkan. Bagi perempuan, ibu-ibu, ya, ini saya dapatin biasanya kebalik. Bapak-bapaknya suaranya lemah gitu kan, ibu-ibu punya yang kenceng. Ini kebalik ini, ya. Dan ini dibaca sebanyak mungkin, Pak, Ibu sekalian. Semakin banyak pula pahalanya. Ya, ini, ya, jadi tidak ada ketentuan berapa kali. Semakin banyak, semakin banyak pahalanya. Dan nggak harus dipandu. Tadi saya sebutkan di awal, bisa jadi ustadznya capek atau bisa jadi ada kepentingan yang lain. Ya, ini perbanyak talbiyah. Next. Kemudian setelah itu kita sampai, ini ringkasnya sampai. Ya, pertama kita nggak langsung tawaf tentunya, karena kita membawa barang juga. Ya, kita langsung ke hotel yang tentunya nanti telah diinformasikan tadi untuk check in, ya, masuk kamar kita masing-masing dengan membawa pakaian atau barang yang kita bawa masing-masing ke kamar kita masing-masing. Setelah itu nanti kita lihat kondisi. Tadi digambarkan, ya, diperkirakan pagi. Kita lihat. Ya, pertama kita lihat bagaimana fisik kita, kebanyakan kita. Ya, karena ini ibadah fisik. Ya, sebelum kita tawaf saja tadi sudah dilalui. Ya. Kemudian kita perhatikan juga kondisi di sana. Apakah sedang ramai banget atau sedang panas banget atau lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kita informasikan. Dan ketika kita di hotel nih, kita ingat kita masih dalam kondisi ihram. Jadi mahdhuratil ihram, hal-hal yang dilarang oleh terkait dengan ihram tadi masih berlaku semuanya. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut rambut, ya, nggak boleh yang bawa suami istri, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan itu insya Allah kita nggak lama-lama, ya, mungkin bisa 2 jam atau berapa, kita lihat nanti kondisinya. Nah, kemudian setelah itu kita berangkat. Insya Allah kita akan bareng-bareng. Sebelum berangkat pastikan nanti di lobi, sebelum di lobi pastikan semuanya yang punya terkait dengan hajah, kebutuhan ke hammam tunaikan dulu. Ingat, kita mau tawaf. Di sana banyak orang, ya, banyak orang. Perhatikan, ya, kita turun ke lobi, kemudian pastikan kita sudah menunaikan. Kalau yang pingin punya hajat tadi, pingin buang air, ya, itu ditunaikan dulu. Kemudian kita berangkat bersama-sama ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya, nanti akan kita arahkan kita mau masuk dari pintu mana. Di sana ada 5 pintu besar yang ma'ruf, yang terkenal, dari mulai King Abdul Aziz, Malik Fahad, Abdullah, kemudian Babul Umrah dan lain sebagainya. Itu pintu-pintu besar. Kalau pintu-pintu kecilnya banyak sekali. Ya, makanya nanti pertama sebelum kita memasuki kita akan kenalkan dulu. Kalau terutama bagi yang belum kenal terkait dengan lokasi. Ya, kita ini masuk dari pintu mana, kemudian di sekitar situ apa kira-kira ciri-cirinya. Ya, seumpama kita masuk dari King Abdul Aziz, bab King atau Malik Abdul Aziz, di situ ya kita lihat tanda utamanya seumpama tower Zam-Zam. Kemudian sampingnya apa gitu kan. Untuk memudahkan kita nanti. Kemudian toilet yang terdekat. Ya, di mana insya Allah nanti kita akan arahkan ketika kita sudah sampai di lokasi. Ya. Kemudian kita memasuki masjid. Ingat, kita nggak membawa barang-barang, ya. Kita hanya membawa apa yang perlu kita bawa, ya. Jadi nggak perlu bawa macam-macam, ibu-ibu, ya. Terutama nih, nggak perlu sibuk untuk belanja dulu, ya. Jangan sampai di samping nanti ngeliat, kayaknya gamis bagus tuh. Nah, tinggalin dulu, riuh itu, ya. Ingat, kita mau ibadah, ya. Kemudian alas kaki kita, ya, ini untuk, ya, nggak boleh pakai sepatu, ya. Nggak boleh tertutup, ini pakainya sandal. Itu dilepas nanti, ya, dilepas. Kemudian baca doa masuk masjid sebagaimana doa masuk masjid yang lain. Kemudian langsung kita menuju ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kalau kita masuk dari pintu Malik Abdul Aziz itu lurus tuh, langsung ke Miqdaf, langsung ke Ka'bah. Atau sama sih di Malik Fahad juga bisa lurus. Ya, di 5 pintu utama tadi bisa lurus. Kalau kita lurus itu, insya Allah ketemu Ka'bah di bawahnya. Ya. Kemudian, ya, kita langsung menuju ke Hajar Aswad. Mana ini Hajar Aswad?
Ketika kita melihat Ka'bah, ya, itu bisa kita baca doa ketika melihat Ka'bah. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat mana Hajar Aswad nih. Kenapa? Karena kita tawaf mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad, di situ juga ada tandanya, di sebelah sananya ada tanda lampu hijau. Ya, kalau seumpama Hajar Aswad ketutup orang karena banyak orang di sini, kita lihat ada tanda lampu hijau. Itu berarti Hajar Aswad. Nah, ini kita lihat. Ini dia Hajar Aswad. Nih, ini di sininya ada lampu hijau yang menunjukkan. Kita mulai dari sini tawaf. Ya, di awal dari sini. Kalau kita bisa megang, atau bahkan kalau bisa cium, cium. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, pegang. Ya, kemudian cium. Kalau nggak bisa, isyarat dari jauh. Dan ini yang kemungkinan besar yang kita bisa lakukan. Isyarat. Ya, ketika kita lurus Hajar, ketika kita lurus dengan Hajar Aswad, ini lurus nih. Ingat, ketika sudah melihat Hajar Aswad, fokusnya ke Hajar Aswad. Ketika mau mulai, jangan ke lampu terus begini, gak taunya sudah lewat nanti. Ya, kemana? Ke Hajar Aswad. Ketika memang sudah kita tahu tuh Hajar Aswadnya sebelah sini, fokus ke situ. Ketika lurus, ingat, siapa yang lurus? Kita, bukan ustadznya. Kalau ustadznya sudah lurus, bawa jamaah seumpama 100 di belakang. Ustadznya yang baru lurus, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang belakang bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang biasanya salah nih. Ketika sudah lurus, semuanya jadi memperhatikan. Sebelah kiri kita, kemudian kita lurus, lihat Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai dari sini. Nah, di sini, ya ini perhatikan, di antara ini ada pintu nih. Ini pintu Ka'bah. Nah, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada tempat yang mustajab. Namanya apa? Multazam. Ini tempat yang paling mustajab di Ka'bah tuh. Kalau kita bisa, ya, semua anggota tubuh kita, termasuk pipi kanan kita, ini di sini. Multazam. Dan ini biasanya yang paling ramai memang di sini. Bahkan ada askarnya yang menjaga di Hajar Aswad di sininya, karena memang paling ramai. Ya, tapi sekali lagi ingat, kita jangan sampai gara-gara pengen menyium Hajar Aswad, atau jangan sampai ketika kita pengen ke sini kita mendolimi orang banyak nanti. Ya, jangan sampai kita pengen ibadah untuk diri kita sendiri tapi mendolimi orang banyak. Ini mulai dari Hajar Aswad sampai ini. Nah, ini rukun Yamani yang ini. Di rukun Yamani ini, ya, ingat, tidak ada bagian Ka'bah yang disyariatkan untuk disentuh, apalagi dicium, kecuali nih Hajar Aswad. Yang dicium hanya Hajar Aswad, Pak, Ibu sekalian. Jadi bukan sadarwan. Sadarwan itu apa kalau di pondasi? Ada yang pondasi dicium-cium. Jamaah siapa itu? Banyaknya Indonesia. Itu ya. Misalnya apa ya? Semua bagiannya. Sampai dulu ini ceritanya kenapa sampai ditinggikan ini kiswahnya itu? Karena orang bukan hanya Indonesia, banyak orang yang sampai siletin itu untuk apa ini? Untuk jimat. Ini ya. Jadi hanya yang boleh dicium itu hanya Hajar Aswad. Yang boleh dipegang itu selain Hajar Aswad ini yang dua. Rukun Yaman ini sebelah sini. Ini cuma dipegang saja, diusap. Nggak perlu dicium setelahnya. Apalagi dicium langsung, enggak. Ya. Enggak. Kalau nggak bisa megang, nggak perlu isyarat juga, enggak. Hanya yang isyarat ketika nggak bisa itu hanya apa? Hanya ketika Ka'bah saja. Ketika nggak bisa megang, pakai isyarat dari jauh. Nah, ini ketika kita melakukan tawaf putaran nih sampai sini, ingat ini di sini ada yang namanya Hijr Ismail. Nih, Hijr Ismail. Ini ketika kita sedang tawaf, kita nggak boleh masuk ke sini, Pak, Ibu. Wah, kayaknya kalau lewat sini deket nih, motong sini, nggak sah. Ya, jangan. Ketika kita beribadah bukan hanya pingin simpelnya aja atau cepatnya saja, Pak, Ibu ya. Jadi ini Hijr Ismail, ya. Ini adalah bagian dari Ka'bah dulunya. Pondasinya itu dulu Ka'bah itu sebegini. Ketika terjadi renovasi, dibangunlah Ka'bah di sini. Kalau kita pingin sholat di dalam Ka'bah, sholatnya di sini. Tapi ini tidak saya sarankan ketika kita sedang ihram mau umroh. Ketika nanti mau
Apa itu namanya? Sholat di sini kalau bisa tawaf sunnah, kalau boleh. Ya. Dan kalau punya rezekinya mau sholat dalam Ka'bah sini. Tapi ingat jangan ketika nanti kita ihram tadi. Kenapa? Resikonya. Ya. Kalau kita nanti belum tentu kita bisa keluar ke sini. Kalau kita masuk ke sini, maaf ininya nggak bisa. Masuk ke sini kemudian kita keluar ke sono, ini nggak sah. Putaran tawaf kita itu nggak sah, nggak dihitung. Kalau kita bisa keluar ke sini, kemudian ke sini lagi bisa. Dan kemudian dihitung satu putaran adalah ketika kita sampai di Hajar Aswad lagi. Itu satu putaran. Dan tidak ada doa dan zikir khusus ketika kita sedang tawaf. Apalagi di tawaf pertama zikirnya ini, doanya ini, tawaf kedua, putaran kedua ini. Nggak ada, Bu. Pak. Tapi Ustaz, di sana ada orang yang mengamalkan begitu. Ya sebenarnya itu untuk mempermudah sebenarnya. Ada syekh-syekh atau kiai-kiai yang membuat itu supaya untuk tuntunan kita untuk memudahkan. Tapi yang ada adalah malah mempersulit. Ya. Kenapa? Karena jamaahnya terlalu banyak biasanya. Dan juga ya kita akan kalau sibuk baca, ya kita bisa ketinggalan dan banyak hal. Makanya terkait dengan tawaf ini silahkan mau zikir apapun, mau doa apapun silahkan. Kecuali tadi ini antara rukun Yamani sama Hajar Aswad. Ini yang ada khusus doanya, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang perlu doa ini saja yang perlu diamal. Yang lainnya silahkan doa apa saja. Mau bahasa Arab itu silahkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab silahkan doa apa saja. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, daerah Allah Maha tahu. Doanya pengen ngikutin Ustadz, silahkan, boleh. Ya, tapi jangan sampai ketika Ustadznya doa khusus tadi contoh kan. Ya, kitanya ngikutin gitu kan. Itu nantinya ya, kita khawatir begitu. Ya, jadi silahkan perbanyak doa. Dan ini memang kita sedang beribadah, sedang berada di tempat yang mulia, di tempat-tempat mustajab. Jangan sampai kita terlalaikan di sini ketika kita berdoa. Apapun kebutuhan kita, apapun hajat kita, silahkan. Boleh berzikir, boleh bertasbih, boleh bertahmid, boleh membaca Al-Quran, boleh berdoa, semua hal. Silahkan, kecuali yang ini tadi. Nah ini, sampai sekali lagi, sampai sini lagi dihitung satu putaran, sampai begitu terus, sampai 7 kali. Tadi apabila kita ada di pertengahan kita batal, ya karena tadi ini tawaf ini sebagaimana sholat, kita harus kondisi suci. Bedanya kalau sholat kita nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara. Sedangkan kalau tawaf boleh berbicara. Ya, jadi syaratnya adalah harus suci. Ketika kita batal wudu, ya wudu. Makanya nanti ya akan kita gambarkan juga tempat-tempat wudu yang terdekat. Kalau cuman batal, tapi kalau ingin buang hajat harus keluar dari Masjidil Haram karena berada di luar semua toiletnya itu. Tapi kalau untuk wudu mungkin ada nanti tempat-tempat khusus. Nah, kemudian ketika seumpama ya kita batal di pertengahan, coba sini seumpama. Ini mau keempat, udah 3 mau keempat sampai sini, batal kita. Gimana? Keluar dulu. Nanti kita lanjutkan, kita mulai lagi masuk, kemudian mulai dari Hajar Aswad lagi. Enggak dari awal, tapi lanjutkan hitungan tadi. Berarti tadi kan dapat 3, langsung dari sini kita mulai lagi yang putaran yang keempat. Nah setelah selesai kita, nah ini apa ini namanya? Makom Ibrahim. Makom ini di sini bukan kuburan Pak, Ibu sekalian. Makom itu adalah bekas napak tilasnya Nabi Ibrahim. Itu napaknya ketika hendak membangun Ka'bah. Dulunya ini mulasakah. Dulunya itu nempel sini. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau agak jauhkan dari Ka'bah. Kenapa? Karena di sini banyak orang tawaf. Ketika di sini banyak orang sholat di sini akan mengganggu tawaf. Makanya dimundurkan di sini agak jauh dikit. Nah ini kita disunnahkan kalau bisa sholat setelah tawaf 2 rakaat ini di belakang makom Ibrahim. Nah ini lurus di sini nih. Ya tadi yang pakai kain ihram bapak-bapak ketika selesai tawaf 7 langsung ditutup kembali pundaknya.
sebelum melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Dua-duanya surat tentang tauhid yang menandakan bahwasanya ketika kita tawaf ini tadi kita bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah, Pak. Ya sebagaimana ada orang-orang mengatakan itu orang Islam katanya hanya menyembah Allah, itu kalau Ka'bah tuh tawafnya ke berhala, ke apa? Ke batu. Tidak. Kita beribadah hanya kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang berada di tempat yang multazam ini, kita ketika meminta pun bukan meminta kepada Ka'bah. Mintanya kepada siapa? Allah. Ingat ini. Ya, makanya tadi sholat 2 rakaat suratnya yang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lanjut setelah itu kita minum air Zam-Zam. Nah, biasanya di belakang sini nih, ya, di belakang sini ada banyak betul air Zam-Zam. Kita disuruh untuk minum air Zam-Zam sampai kenyang. Ya, sampai kenyang. Ya, sebelum minum baca doa. Allahumma inni as'aluka. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Saya ulang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ketika kita mau minum tadi, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian warizqan wasi'an, dan rizki yang wasi', yang luas. Dan kemudian apa? Wa shifaan min kulli da'. Dan apa? Syifa, obat dari berbagai macam penyakit. Nah, setelah itu boleh ada yang diguyur di kepala, Pak. Boleh. Atau ketika kita ada yang sakit anggota tubuh kita, boleh. Ya, boleh disiram atau diusap pakai air Zam-Zam. Setelah selesai, next. Waktu kita berapa lama? Ya. Ya, baik. Kita setelah tawaf selesai, kita kemudian ngapain, Bu? Rukun yang selanjutnya ngapain? Tadi ihram sudah, kemudian tawaf sudah, terus kemudian yang ketiga sa'i. Sa'i itu berada di Bukit Safa ke Marwah. Nah ini sa'i untuk umroh. Ya, tadi setelah kita minum air Zam-Zam, ya, kemudian kita menuju ke tempat mas'ah, ke tempat sa'i. Kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh. Jika telah mana? Ya, telah mendekati Bukit Safa membaca. Ya, ini ketika membaca ininya ketika sudah dekat dengan Bukit Safa. Ya, baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini kita baca ini. Kemudian mengucapkan ini. Abda'u atau nabda'u bima bada Allahu bih. Kalau kita berarti saya abda'u. Kalau kita nahnu nabda'u. Ya, kalau saya berarti abda'u bima bada Allahu bih. Ya. Kemudian next. Nah, kemudian naik Bukit Safa. Ingat, jangan dibayangkan Bukit Safa itu gunung yang tinggi gitu ya. Sekarang sudah rapih, Masya Allah, gak kelihatan gunungnya, gitu ya. Ya, ketika kita sudah sampai di Safa, apa yang kita lakukan, Bu, Pak? Yang kita lakukan, kita kalau sudah sampai ya di Bukit Safanya, kita langsung menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Kemudian ini, ucapkan ini, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nih, setelah itu berdoa dengan doa apa yang kita inginkan. Kemudian apa? Ini disunnahkan diulang 3 kali. Ngawalin lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bagaimana tadi? Diulang sebanyak
3 kali. Dan setelah itu silakan berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah kemudian setelah itu kita menuju dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Dan dihitung dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Jadi kita kan 7, ya. 7 itu dari Bukit Safa ke Marwah itu 1. Dari Bukit Marwah ke Safa dihitung 2. Jadi satunya itu bukan bolak-balik, tapi cuma sebalik saja. Dari Bukit Safa ke Marwah itu dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 2. Berarti kalau 7 akhirnya kita di mana? Hitungan 7 itu di Safa atau di Marwah? Ayo. Di Marwah. Kalau kita hitungan kita 7, kok ada di Safa ini? Tapi udah 7. Berarti salah hitungan kita. Tambah 1 lagi. Ya. Tambah 1 lagi karena terakhir hitungan 7 itu harus di Marwah. Ya. Kemudian next. Nih, ini gambarannya. Ya di sini ada 2 lampu warna hijau. Bagi laki-laki itu disunahkan untuk lari. Ibu-ibunya jangan ikut lari. Aduh Ustaz ketinggalan nanti. Ya tungguin nanti bapaknya setelah selesai. Gitu ya. Ini bagi laki-laki lari. Kalau bisa kenceng. Tapi lihat kondisi, ya. Jangan sampai gara-gara ya pengen lari mendolimi yang lain. Oh iya, tadi ketika tawaf lupa. Di putaran ketiga pertama, ya tawaf tadi kan ada 7. 3 putaran pertama bagi laki-laki itu disunahkan ramal. Itu apa? Jalan seperti lari. 3 putaran pertama. Itu bagi siapa? Laki-laki. Ibunya gimana? Jalan biasa. Oh gimana Ustaz ya? Pakai kain ihram sambil lari begini, sambil baca doa lagi, sambil zikir. Aduh, gimana? Apalagi kalau sambil baca buku, itu gimana itu? Ya, bukan nggak boleh, boleh. Ya kalau bisa. Tapi ingat jangan sampai ya, mengurangi ya tujuan utama kita di dalam beribadah untuk berdoa. Next, lanjut. Nah ini gambaran Pak, Ibu. Bagaimana kalau kita ada di sini? Masya Allah. Ini gambarannya, contoh nih. Dan bisa jadi sekarang begini. Banyaknya orang begini. Capek dan lain sebagainya. Iya, tapi inilah ibadah. Ya, lanjut. Nah, ini tadi lampu yang saya katakan disunahkan untuk laki-laki. Lanjut. Setelah selesai kita sa'i sampai di Marwah. Kemudian tinggal 1 lagi, yaitu apa? Tahalul, memotong rambut. Setelah sa'i maka tahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala. Ingat seluruh Pak. Itu lagi-lagi seluruh, bukan hanya sebagian. Ya. Mencukur gundul. Dan yang cukur gundul itulah yang lebih afdal. Jadi boleh taksir. Taksir itu dicukur semua rambut tapi nggak gundul. Sedangkan yang kedua adalah halq, yaitu adalah cukur gundul, plontos. Ya, plontos nih seperti gambarnya nih, ya. Dan ini yang lebih utama, sebagaimana disebutkan didoakan oleh Nabi, Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah rahmatilah hamba-hambamu yang dicukur gundul. Ini 3 kali, ya. Jadi memang kalau enggak minimal ya dipendekkan ya seperti ini mungkin. Yang penting rata, ya, rata seluruh bagian rambut tercukur. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan. Ya, di sini sebutkan enggak? Ya, bagi perempuan hanya kira-kira 1 ruas jari. Ya, rambutnya dikumpulkan, kemudian dipotong. Kira-kira ya 1 ruas jari lah, enggak perlu banyak-banyak ya bagi perempuan. Dan ingat, ini ibu-ibunya enggak boleh mentahalulkan yang lain, sama bapak-bapaknya juga, sebelum dia dalam kondisi sudah tahalul. Gak boleh guntingin temannya, akhwat yang lain ketika dia belum tahalul. Jadi pertama yang dilakukan adalah dianya dulu tahalul dulu. Minta pada siapa, seumpama suaminya sudah gundul, seumpama yang bawa suami, ya dia potongin istrinya. Nah ini istrinya boleh mentahalulkan yang lain. Ya, ini perlu diperhatikan oleh jamaah sekalian terkait dengan tahalul tadi. Dan ini terkait dengan teknis dan lain sebagainya nanti di lapangan tentunya.
Ikhwah sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ini gambaran secara global pelaksanaan manasik umroh. Simpel Pak sebenarnya dan mudah. Ya, mudah, simpel, tidak ribet. Ya, tapi butuh perjuangan dan kesabaran. Ya, insya Allah sekali lagi jangan pernah terpikir waduh berat ini ibadahnya. Enggak. Insya Allah mudah. Ya, ketika kita sudah mempunyai niat yang kuat, kemudian kita sudah mempersiapkan tadi selain harta kita siapkan, kemudian niatnya dalam hati. Ya, kemudian apa fisiknya? Ini bapak-bapak, ibu-ibu butuh fisik. Makanya sebenarnya kalau bisa kita umroh atau haji masih muda, umur kita masih muda ini lebih utama. Ya, jangan sebagaimana yang tersebar di masyarakat itu mau umroh mau haji nunggu dulu tua. Nah, ya, kenapa? Kalau haji mau haji atau umroh itu nunggu tobat dulu, tobatnya tua gitu. Atau nunggu enggak. Justru ketika masih muda itu yang lebih utama. Kenapa? Karena ibadah badan, ibadah fisik. Apalagi kalau haji. Ya, apalagi kalau haji. Itu lebih lagi. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa masih muda untuk melaksanakan ibadah ini, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda bagi yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin. Jangan nunda-nunda sampai umur tua. Nah, ini gambaran secara global terkait dengan manasik umroh kita. Ingat rukun-rukun tadi yang telah disampaikan, diingat-ingat ya. Dan yang paling utama di sebelum kita berangkat bisa mulai saat ini adalah tanamkan niat bahwasanya saya ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh titik. Sedangkan yang lain nomor sekian. Ya, yang lain nomor sekian. Ada yang titip ini, titip itu. Ya insya Allah kalau bisa, karena saya mau ibadah di sana. Ya, tadi ibadah umrohnya. Begitupun ibadah yang lainnya. Kita sedang berada di tempat yang mustajab, tempat yang paling mulia. Jangan sia-siakan waktu kita. Tadi umroh bisa jadi kalau lancar itu cukup mungkin 2 atau 3 jam kalau lancar. Setelahnya ngapain kita sampai berhari-hari di Mekah? Ibadah. Perbanyak ibadah. Jangan perbanyak shopping. Ya, boleh tapi jangan berlebihan. Dan itu jangan disibukkan waktu kita. Seumpama kita baru mau nanti ke mana? Mau ke Madinah. Ya, sebelumnya kita ingin beli oleh-oleh yang di Mekah, bolehlah kalau ketika itu. Atau apa itu namanya? Sebelum nanti ada satu ibadah lagi. Sebelum kita meninggalkan Mekah, sebelum kita ke Madinah ada yang namanya tawaf. Tawaf apa? Tawaf wada, tawaf perpisahan, pisah kita, ya, bahwasanya kita akan meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Mekah. Ya, baru kemudian kita akan beranjak ke Madinah. Ya, di Madinah pun begitu. Di Madinah sekali lagi tadi sama sekali tidak ada, ya, ibadah umroh terkait dengan manasiknya yang berada di Madinah nggak ada. Begitupun haji nggak ada. Jadi ketika kita sampai di Mekah kemudian ingin balik setelah tadi selesai ihram, sah nggak? Sah. Tapi ya kita sudah berada di tempat yang mulia dan di sana ada tempat yang mulia yang lain yang kita dianjurkan untuk berziarah ke sana. Ya, momen ini jangan disia-siakan. Ya sekalian gitu ya. Sekalian karena kita dari jauh ya, kemungkinan kita untuk datang ke sana lagi butuh waktu dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Yang makanya kita harus manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu kita ketika kita berada di sana.